Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari Prodi Akuntansi Perpajakan NPM 237555038 dan kami dari kelompok 1. Baik, dalam video kali ini saya dan rekan-rekan saya izinkanlah untuk membahas materi review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Baik, yang pertama itu pendahuluan. Ada pengertian audit dan pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis dan untuk mendapatkan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi yang nantinya hasilnya itu akan dikomunikasikan kepada pemakai yang berkepentingan. Yang kedua ada jenis auditor berdasarkan organisasinya. Yang pertama ada akuntan publik, ada juga pemeriksaan internal, ada juga auditor pemerintah. Lalu ada juga dasar-dasar pemeriksaan keuangan yang B. Yang pertama ada dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 untuk tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Yang kedua ada pengertian pemeriksaan keuangan, yaitu proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang selanjutnya ada pemeriksaan keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 1, pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Baik, ada juga jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama ada pemeriksaan keuangan, ada juga pemeriksaan kinerja, dan ada juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Baik, untuk perbedaannya, perbedaan dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT yaitu ada pada tujuannya untuk memperoleh. Yang pertama, pemeriksaan keuangan untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan itu menyajikan secara wajar. Untuk yang kedua itu pemeriksaan kinerja, menilai apa aspek ekonominya, efisiensi dan aktivitas serta aspek kinerja lainnya. Untuk PDIT itu dalam bentuk kepatuhan untuk bertujuan menilai apakah hal pokok yang diperiksa itu sesuai atau patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya ada juga perbedaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan PDTT. Di sini lanjutan dari yang tadi, yaitu ada waktu pemeriksaan, ada reguler atau berkala, tidak reguler berkala, dan tidak reguler atau berkala. Baik, lanjut saja ke slide selanjutnya, yaitu ruang lingkup pemeriksaan dan keuangan negara. Ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara itu meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kelima ada lingkup keuangan negara, itu ada yang pertama ada hak negara untuk memungut pajak, ada juga kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, ada juga penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan lain, dan kekayaan pihak lain. Yang kedua ada kewenangan pemeriksa BPK yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Di dalam pasal tugas pemeriksa BPK memiliki kewenangan untuk meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat, mengakses sumber data yang disimpan di berbagai media, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, dan meminta keterangan kepada seseorang, dan memotret atau merekam atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Lanjut, ada perbedaan PKN dengan pemeriksaan sektor private. Audit yang pertama ada pelaksananya. Di audit sektor private itu ada kantor akuntan publik pelaksananya, terus perusahaan, terus objeknya itu perusahaan atau entitas swasta, standarnya itu standar profesional akuntan publik atau SPAP. Untuk yang sektor publik itu lembaga audit pemerintah atau KAP yang ditunjuk sebagai audit pemerintah. Terus objeknya entitas program kegiatan dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Yang
standar, lalu standarnya ada SPKN atau standar pemeriksa keuangan negara. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu review dan pemeriksaan laporan keuangan. Tujuan review. Tujuan review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu penguji atas validitas substansi, bukti atau dokumen, sumber seperti perjanjian kontrak, pengadaan barang atau jasa, dan bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita fisik atas pengadaan barang atau jasa dan prosedur lainnya yang biasa dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Selanjutnya ada perbedaan review dan pemeriksaan lanjutan. Perbedaan dengan pemeriksaan review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap pemerintah keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset tetap. Sedang dalam pemeriksaan, harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbedaan review dan pemeriksaan lanjutan. Hal lain yang membedakan review dengan pemeriksaan adalah pelaksanaan aktivitasnya. Review dilakukan secara internal, dalam hal ini dilakukan oleh auditor pada aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, itu BPK RI. Berdasarkan ayat 1 pasal 49 Peraturan Pemerintah PP Nomor 60 Tahun 2008, APIP terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lainnya secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Interporat, Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, yang melaksanakan review atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi untuk laporan keuangan pemerintah provinsi dan Inspektorat Kabupaten atau Kota untuk laporan keuangan kabupaten atau kota. Tujuan pemeriksaan keuangan itu, pemeriksa yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Itu ada standar pemeriksaan keuangan. Menurut SPKN 2017, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, lampiran peraturan, kerangka konseptual, PSP 100 standar umum, PSP 200 standar pelaksanaan, PSP 300 standar pelaporan. Penggunaan SPKN. Pasal 4, SPKN berlaku semua pemeriksaan yang dilakukan terhadap entitas program, kegiatan, serta fungsi yang pelaksanaan pengelolaan tanggung jawab keuangan yang memiliki tingkat keyakinan memadai. Ada di pasal 5, SPKN itu berlaku bagi BPK, akuntansi publik atau pihak lain yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan, terus akuntan publik yang melaksanakan pemerintahan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang, dan aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan audit kinerja dengan tujuan tertentu. Asersi manajemen. Asersi manajemen itu pernyataan manajemen yang tergantung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen itu meliputi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan hak dan kewajiban, penilaian pengalokasian, dan penyajian dan pengungkapan. Penjelasan asersi manajemen itu, apakah aset kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam neraca atas laporan keuangan CLK memang benar ada per tanggal neraca, atau apakah pendapatan serta belanja dilaporkan dalam laporan realisasi atau LRA dan CLK memang benar-benar telah terjadi selama periode pelaporan. Perkenalkan, nama saya Hartolia Jakasuma. Di sini saya akan melanjutkan tentang metodologi pemeriksaan keuangan. Yang pertama itu ada perencanaan, yaitu yang pertama pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Lalu di tahap selanjutnya ada pemahaman entitas dan proses bisnis, lalu pemahaman hasil dan pemeriksaan sebelumnya, lalu pelaksanaan prosedur awal, analitis awal, lalu pemahaman atas sistem pengendalian intern, lalu identifikasi dan
penilaian risiko awal, lalu penetapan batas material awal, lalu penetapan metode uji petik, dan pemenuhan kebutuhan pemeriksa, dan terakhir yaitu penyusunan program pemeriksaan dan program kegiatan perorangan. Lalu selanjutnya ke pelaksanaan. Di pelaksanaan ada beberapa tahap, yaitu pelaksanaan pengujian pengendalian internal, penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah uji pengendalian, penyesuaian prosedur pengujian, pelaksanaan pengujian substantif, atau bisa juga menggunakan hasil uji pengendalian, lalu evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif, lalu pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan, penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian, perolehan surat representasi, pelaksanaan prosedur analitis akhir, dan penilaian risiko dan materialitas akhir. Lalu yang terakhir ada pelaporan, yaitu penyusunan dan pembahasan KHP, dan terakhir penyusunan akhir dan penyampaian LHP. Lalu kita masuk ke tahapan pemeriksaan. Yang pertama ada perencanaan pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan yaitu pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan, pemahaman entitas dan proses bisnis, pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, pelaksanaan prosedur analitis awal, dan pemahaman atas SPI. Lalu kita masuk ke pemahaman sistem pengendalian intern atau SPI. SPI terdiri dari kebijakan, struktur, prosedur, proses, tugas, dan faktor-faktor lainnya yang membentuk entitas untuk merespon dengan tepat risiko ketidakpatuhan. Dan di SPI ada beberapa komponen, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko entitas, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang relevan dengan pemeriksaan. Lalu kita masuk ke identifikasi dan penilaian risiko awal. Identifikasi dan penilaian risiko awal ini bertujuan untuk melakukan pengkajian atas penilaian risiko pemeriksaan agar dapat disusun prosedur pemeriksaan yang fokus pada area berisiko tinggi. Lalu penetapan batas materialitas awal adalah nilai maksimum yang menjadi batas pemeriksa untuk meyakini bahwa semua salah saji yang di atas nilai tersebut dianggap material. Lalu penentuan metode uji petik. Uji petik adalah pemilihan beberapa unsur dalam sesuatu populasi sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan atas keseluruhan populasi. Jadi beberapa unsur dalam populasi akan menjadikan kesimpulan dari atas keseluruhan populasi. Lalu masuk ke strategi dan perencanaan pemeriksaan. Strategi pemeriksaan atau audit strategi yang berisi hal-hal yang akan dilakukan selama pemeriksaan, dan rencana pemeriksaan audit plan yang merumuskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan. Strategi dan rencana pemeriksaan harus didokumentasikan secara tertulis dan diperbarui sepanjang proses pemeriksaan. Sebagai hasil akhir dari tahap perencanaan, pemeriksa menyusun laporan hasil perencanaan pemeriksa atau LHPP, P2, dan program kerja perorangan PKP. Lalu kita masuk ke pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pengujian pengendalian internal meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi SPI. Lalu penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah pengujian pengendalian. Pemeriksa harus mengevaluasi kembali tingkat risiko yang ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil dari pengujian pengendalian. Penyesuaian prosedur pengujian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian. Pelaksanaan pengujian substantif adalah suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Lalu evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif. Mereview pelaksanaan pengujian substantif sebelumnya. Lalu proses pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan dilakukan apabila pemeriksa ketika dalam proses pengujian pengendalian atau pengujian substantif menemukan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian koreksi
menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan hasil pembahasan sebagai tahap akhir dari pemeriksaan di lapangan. Lalu yang terakhir adalah perolehan surat representasi, pelaksanaan prosedur analisis akhir, penilaian risiko, dan materialitas akhir. Untuk pembahasan selanjutnya adalah bukti pemeriksaan. Bukti pemeriksaan berarti informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria. Pertimbangan atas bukti pemeriksaan terdapat yang diukur secara kuantitas, yaitu kecukupan bukti apa saja yang digunakan untuk diperiksa, dan ketepatan bukti. Untuk ukuran kualitas ya dilihat dari relevansinya, validitasnya, dan keandalan dari bukti transaksi tersebut. Lalu selanjutnya, bukti pemeriksaan harus cukup dan tepat. Juga merupakan ukuran kuantitas bukti pemeriksaan yang dipengaruhi oleh penilaian pemeriksa atas risiko pemeriksaan dan kualitas bukti pemeriksaan. Tepat bukti pemeriksaan merupakan ukuran kualitas bukti pemeriksaan, yaitu relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan. Lalu bukti pemeriksaan yang kedua adalah bentuk bukti pemeriksaan yang berupa ragam ya. Bisa seperti catatan transaksi elektronik atau fisik, lalu komunikasi tertulis atau elektronik dengan pihak di luar entitas yang diperiksa, dan hasil observasi pemeriksa maupun keterangan lisan atau tertulis dari pihak yang diperiksa. Bukti yang diperoleh dari pihak ketiga biasanya lebih valid. Lalu metode yang digunakan dalam pemerolehan bukti bisa termasuk inspeksi, observasi atau pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, rekalkulasi atau penghitungan ulang, prosedur analitis, dan atau teknik lainnya. Lalu selanjutnya adalah metode pengumpulan bukti pemeriksaan. Bukti pemeriksaan bisa dikumpulkan melalui pengamatan, observasi, inspeksi, diperiksa, permintaan keterangan dengan pihak yang diperiksa, yaitu SKP atau PPKD-nya, konfirmasi eksternal atau pihak yang di luar dari pemeriksaan, yaitu pihak ketiga, re-performance atau diulang, jadi melakukan pencatatan ulang itu, penyajian ulang, perhitungan ulang, pengujian substantif apakah sama dengan yang dicatat di laporan keuangan yang diperiksa, uji pengendalian, dan prosedur analitis. Lalu pengembangan temuan pemeriksaan. Unsur temuan yang harus ada adalah kondisi, kriteria, dan akibat. Unsur sebab itu bersifat opsional, tergantung dengan kedalaman pengujian yang dilakukan pemeriksa. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu temuan pemeriksaan. Yang pertama adalah mengakomodasi tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Lalu, pengungkapan unsur-unsur temuan disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan kepatuhan. Lalu didukung oleh bukti-bukti pemeriksaan yang cukup, kompeten, dan relevan. Disajikan dalam suatu urutan yang logis, akurat, dan lengkap. Lalu, hasil dari proses analisis bukti-bukti pemeriksaan oleh tim pemeriksa di lapangan. Lalu, langkah penyusunan temuan pemeriksaan yang pertama adalah melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi atau mengenali adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria. Lalu yang kedua, mengenali dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untuk mengetahui akibat dan sebab apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria. Lalu menyusun unsur-unsur temuan pemeriksaan dari temuan tersebut. Disusun semua yang udah ditemuin temuannya. Lalu pemerolehan tanggapan atas temuan pemeriksaan. Penyusunan konsep temuan pemeriksaan, penyampaian konsep temuan pemeriksaan, pemerolehan komentar atau tanggapan dari pimpinan entitas. Lalu yang terakhir adalah himpunan temuan pemeriksaan. Selanjutnya ada pelaporan hasil pemeriksaan keuangan. Sistematika laporan hasil pemeriksaan itu yang pertama ada LHP berisi opini laporan keuangan, terdiri dari lembar opini, gambaran umum, laporan keuangan audited. Selanjutnya ada LHP SPI plus kepatuhan yang berisi resume LHP, temuan-temuan SPI dan kepatuhan. Yang ketiga ikhtisar pemahaman TLHP sebelumnya. Yang lain, laporan lain-lain sesuai harapan penugasan. Contoh LHR transparansi fiskal, LHR kemandirian fiskal, laporan terkait aspek kinerja tertentu. Selanjutnya ada LHP pemeriksaan keuangan. Hasil pemeriksaan yang pertama itu memuat hasil pemeriksaan opini BPK atas kewajaran laporan keuangan entitas. Gambaran umum pemeriksaan, laporan keuangan entitas yang telah diperiksa, yang biasanya berisi surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin entitas, disetujui dengan tempat dan tanggal.
Pada bagian akhir, masing-masing komponen laporan keuangan audited harus ditandatangani oleh pemimpin entitas. Selanjutnya ada opini atas kewajaran laporan keuangan. Yang sudah kita ketahui ada 4 jenis opini auditor. Yang pertama ada wajar tanpa pengecualian atau biasa kita sebut unqualified opinion. Yang kedua wajar tanpa pengecualian yang biasa disebut qualified opinion. Yang ketiga tidak wajar atau adverse opinion. Yang keempat pernyataan menolak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. WTP atau wajar tanpa pengecualian itu pemeriksa akan memberikan opini apabila mempunyai syarat sebagai berikut: bukti pemeriksaan yang cukup dan memadai, semua aspek dan standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan, seluruh laporan keuangan yang berisi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan LPSAL, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang telah lengkap disiapkan. Laporan yang disajikan telah sesuai dengan SAP. Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan yang terjadi dalam laporan keuangan itu sudah informatif. Yang selanjutnya tidak dapat situasi yang membuat pemeriksaan merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan. Selanjutnya ada WDP atau wajar dengan pengecualian. Seseorang pemeriksa akan memberikan opini apabila kondisi pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama, adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Selanjutnya ada tidak wajar atau adverse opinion. Seseorang pemeriksa akan memberikan opini apabila pemeriksaan sebagai berikut. Ketika pemeriksa setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi salah saji yang dapat ditemukan baik secara individual maupun agregat material adalah material dan persuasif pada laporan keuangan. Sifat persuasif atau berpengaruh secara keseluruhan diantaranya dapat dilihat dari kompleksitas dan proporsi terhadap laporan keuangan secara keseluruhan dan pernyataan pengungkapan yang bersifat fundamental. Selanjutnya ada tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Biasanya laporan ini tidak diyakini wajar atau tidak dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ketidakyakinan tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan dan atau terdapat keraguan atas kelangsungan hidup entitas. Alasan yang menyebabkan menolak atau tidak dapat menyatakan pendapat harus diungkapkan dalam LHP yang memuat opini tersebut.